Secara epistemologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi atau banyak, kultur atau budaya, dan isme atau aliran atau paham. Menurut Suparlan, akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Rapuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia saat ini mendorong munculnya gerakan pengakuan dan persamaan akan keragaman budaya, serta eksistensinya di dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah multikulturalisme. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu, integrate, tanpa mempedulikan keragaman budaya yang dimiliki. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses hibridisasi yang meminta setiap individu untuk tidak menonjolkan perbedaan masing-masing kultur. Sebuah kesadaran akan pentingnya multikulturalisme tersebut hanya dapat berkembang dengan baik apabila secara terus-menerus dilatihkan dan dididikkan pada generasi-generasi selanjutnya melalui pendidikan. Dengan pendidikan, sikap saling menghargai terhadap perbedaan akan berkembang bila generasi penerus dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai konflik horizontal seperti keragaman suku, ras, dan agama, serta konflik vertikal seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Pareh, multikulturalisme dibedakan menjadi 5 macam bentuk, yaitu 1. Multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh kelompok ini seperti masyarakat yang ada pada sistem Millet di Turki Utsmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Di Indonesia, multikulturalisme isolasionis dapat ditemui pada masyarakat Madura di Kalimantan. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Masyarakat plural yang memiliki kultur dominan membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Model multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Fokus pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme ini didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa yang menuntut untuk dapat menerapkan syariah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.
Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distintif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikulturalisme sebagai contoh diperjuangkan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis dan memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas. Jadi, seperti itulah bentuk-bentuk multikulturalisme yang ada di berbagai negara.